Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 199. Kenshin yang mendapat telepon saat ia sedang akan ditanya oleh wanita yang jadi atasannya. Malah langsung saja, Kenshin itu mengangkat handphonenya. Kemudian ia menjawab, "Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini ya?" Dengan segera, tanya Kenshin itu. Mendapat jawaban, terdengar suara menyahut, "Halo, selamat pagi juga nih. Maaf nih ya, aku telepon lagi." "Oh iya, apa sekarang kamu udah di tempat kerja ya?" Sweet. Mendengar suara itu, Kenshin langsung bisa tahu siapa yang telepon ini. Dia itu Kaori. Rupanya Kaori memakai nomor telepon kantornya, hingga tak terbaca namanya di handphonenya Kenshin. Kenshin sendiri yang mengetahui hal itu. Kaori yang sedang menelponnya. Ia pun segera mengatur bicaranya. Suaranya terdengar rada dipelankan, karena di sekitarnya saat ini ada begitu banyak orang. Dan seperti biasa, karena My Lovely yang sedang telepon itu, jadinya Kenshin mukanya agak ceria. Nampak dirinya tersenyum-senyum. Maklumlah gitu, kan mereka baru jatuh cinta. Seperti tak tahu saja, itu salting namanya. Di tengah hal itu, di tengah Kenshin yang sedang menerima telepon, dirinya menjadi pusat perhatian, karena dianggap sekali tak sopan. Hingga banyak pandangan mata pun, semua melihatnya. Seorang cleaning service sedang bicara di telepon, di depan para pegawai kantor. Kenshin seperti tak menghiraukan hal tersebut, atau mungkin dirinya yang tak menyadari hal itu. Kemudian secara perlahan-lahan, Kenshin itu mulai berjalan pelan. Dirinya terlihat menghindar. Ia melangkahkan kakinya, balik lagi ke pintu keluar. Lalu ia pun berhenti, berdiri di sekitar pintu itu, dengan masih menerima telepon. Melihat hal yang demikian, Angelica dan pegawai lainnya makin geram melihatnya. Marah mereka menjadi meninggi, karena keberadaannya merasa tak dihormati. Hampir semuanya dalam benaknya bicara, "Cleaning service itu kok tak sopan sekali ya? Mau ditanya, kok malah meninggalkan tempat, menerima telepon pula." Angelica yang melihatnya itu sampai berucap, "Mirip bos aja dia." Berjalan sambil bicara, tanpa merasa salah. Wanita itu semakin geram jadinya. Si Iwan sendiri masih ada di tempat itu. Sambil sesekali, dirinya melihat Kenshin yang berdiri di luar pintu. Kaori rupanya saat itu bertanya pada Kenshin tentang suatu hal yang tak sebegitu penting. Meskipun demikian, Kenshin itu tetap menanggapi. Kaori itu bicara, Kenshin, entar malam tahun baru. Acara kamu di mana ya biasanya? Di rumah atau keluar ya? Atau kamu ketemuan sama teman kamu?" Kenshin menjawab, "Kemana ya? Aku nggak biasa keluar itu Kaori. Mungkin dulu saat masa sekolah. Hanya keliling jalan raya." "Terus kenapa ya kamu tanya itu?" Kenshin berucap, bertanya pada Kaori. Kaori pun menjawab, "Loh Kenshin, bukannya sekarang itu kurang 10 hari lagi ya? Kan tahunnya ini akan berganti." Kenshin pun menyahut, "Oh iya, aku baru ingat nih Kaori. Sekarang kan tanggal 21 ya. Maklum nih, soalnya kan aku jarang mikirin itu." Kenshin terkesan, mengikuti saja pembicaraan Kaori, meskipun saat ini, dirinya tahu sedang ditunggu oleh wanita yang di dalam itu. Lalu ia pun bilang, Kaori, aku lagi kerja nih, entar disambung lagi ya." Kaori pun menjawab, "Oh iya, maaf nih aku ganggu. Selamat kerja ya kalau gitu. Jangan lupa ya, entar siang makan, biar gak sakit lagi." Kenshin menyahut, "Iya, makasih ya Kaori." Kemudian, telepon pun tertutup. Pembicaraan di antara mereka berakhir. Kenshin kembali lagi masuk ke dalam, ke ruang kantor, yang baru saja ia tinggalkan tadi. Saat ia melangkah berjalan, terlihat wajah-wajah penuh amarah. Nampak sekali tak ramah dipandang, yang semuanya mengisyaratkan akan datangnya pertanda hal yang tidak baik. Dan benar saja, belum juga Kenshin berhenti, dirinya langsung mendapat omongan. Kenshin itu dikatakan oleh Angelica, "Hei lu cleaning service, besok lu jangan masuk kerja lagi ya.
Hari ini terakhir buat lu. Masa pekerja biasa, baru masuk pula. Tingkah lu itu, sudah kayak raja aja, bebas semaunya. Apa lu kagak lihat gua apa? Gue ini bos kamu, bos pegawai di sini semua. Kok lu dengan tenangnya angkat telepon itu? Padahal mau gue tanya, pantas juga ya, handphone lu jadul gitu, kok masih dipakai aja? Makanya kayak otak lu, yang tak tahu aturan. Waduh kasar banget bicaranya Angelika ini. Sampai-sampai Iwan merasa jengkel mendengarnya. Rasanya pingin saja dirinya langsung membuka rahasia. Di tengah itu Kenshin yang mendapat amarah. Malah tak bisa dibayangkan sebelumnya oleh Angelika dan pegawai di sekitarnya. Kenshin, entah apa yang terjadi, sikapnya tiba-tiba berubah. Tak seperti biasanya. Bahkan sampai Iwan pun merasa kaget dibuatnya. Bagaimana tak demikian? Kenshin itu malah bilang, jangan marah gitu dong. Mbaknya ini kan cantik. Kok suka marah gitu? Entar jadi hilang lo cantiknya itu. Kan sayang banget ya. Benar nggak Wan? Buset dah, Kenshin malah menggoda. Di tengah ia mendapat amarah. Tentu saja bicaranya itu malah mengundang murka. Angelika itu berkata, kurang ajar banget kamu. Dimarahi malah bicara seperti itu. Menggoda pula. Kagak lucu tahu. Mukanya wanita itu berubah memerah. Ia semakin menjadi marah. Kemudian ia bilang ke Kenshin, Mas lu ngaca dulu ya, kalau bilang cantik ke gua. Lu itu kagak level dengan pekerjaanku ini. Susanti yang melihat itu. Begitu pula dengan lainnya. Sebelumnya, yang mereka anggap hanya tontonan saja. Kini semuanya terbawa emosi. Tak tahan ingin memarahi Kenshin. Namun Kenshin sendiri masih saja tenang sekali. Ia berdiri di dekat Iwan. Lalu Angelika pun melanjutkan bicaranya. Ya udah ingat ya, lu udah gue pecat dari pekerjaan. Terhitung mulai hari ini. Ini gaji lu 2 hari. Gue bayar detik ini. Angelika itu mengeluarkan uang dari dompetnya sendiri sebesar 200.000. Kemudian dengan segera, ia memberikannya pada Kenshin. Dengan cara tak sopan, dilempar begitu saja. Sembari ia bilang, ini lu ambil, uang gajian lo. Uang itu jatuh ke lantai. Kenshin pun melihatnya, begitu pula dengan Iwan. Kemudian, uang itu diambil oleh Kenshin. Sembari dirinya bicara, waduh Wan kita dapat uang nih, lumayan entar bisa buat beli bakso, waktu istirahat nanti. Kenshin tak menunjukkan ekspresi, seperti orang yang dimarahi. Melihat hal itu, lagi-lagi Angelika dan pegawai lainnya seakan tak terima. Angelika pun sampai berkata, lu itu udah nggak waras ya? Udah tahu gue marah. Lu masih saja bercanda. Kenshin menjawab, loh, kan katanya mbak ini gaji untuk aku. Ya aku ambil. Salahnya di mana? Kok mbaknya bilang gitu? Angelika yang merasa diremehkan jabatannya. Karena cleaning service itu selalu membantahnya. Marahnya pun tak bisa ditahan. Dirinya pun menelpon security. Si Angelika bicara melaporkan, Pak bisa datang ke kantor keuangan 2 ya? Minta tolong dong, bawa cleaning service di sini ke bagian HRD, karena sudah kurang ajar banget, berani melawan perintah. Security-nya pun menjawab, baik mbak saya akan datang ke sana. Kenshin dan Iwan pun mendengarnya. Begitu pula dengan pegawai kantor lainnya. Mereka pun melihatnya, bahkan merasa senang mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya